Overthinking. Halo Brancis, apa kabar? Kali ini gue bakal ngebahas topik yang sering kali kita alami oleh anak-anak muda di zaman sekarang. Apalagi kalau bukan overthinking. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue bakal breakdown dulu apa aja yang bakal gue bahas. Antara lain yaitu pengertian, ciri-ciri, dampak, dan cara mengatasinya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa ngopi dulu. Apa sih yang salah dengan diri gue? Apa hal buruk-buruk terjadi kepada gue ya? Bagaimana masa depan gue nanti? Apakah gue bisa dapetin pekerjaan? Terkadang, berbagai macam pertanyaan terus muncul berulang dan membebani pikiran gue dan lo semua, sehingga mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Kondisi ini lekat dengan istilah overthinking. Overthinking berasal dari kata over atau lebih dan think yaitu berpikir. Secara umum, overthinking didefinisikan sebagai perilaku atau kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebihan. Overthinking membuat seseorang terlalu banyak merenungi masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, dan memikirkan berbagai kemungkinan yang belum tentu akan benar-benar terjadi. Aktivitas berpikir yang berlebihan tersebut cenderung mengarah pada hal-hal negatif yang berulang atau ruminasi, dan tidak disertai dengan proses penyelesaian masalah. Orang yang overthinking tidaklah sama dengan pemikir. Orang yang overthinking seringkali memikirkan hal-hal tertentu secara berlebihan. Mereka akan memikirkan setiap masalah kecil sampai menjadi lebih besar dan lebih rumit dari yang sebenarnya terjadi. Akibatnya, tanpa disadari overthinking dapat menguras energi, menghambat dalam pengambilan keputusan, dan mempengaruhi penentuan tindakan. Overthinking dapat berpengaruh pada kesehatan mental seseorang. Ciri-ciri overthinking, seringkali seseorang tidak menyadari jika sedang mengalami overthinking. Oleh karena itu, perlu untuk mengenali ciri-ciri atau gejala umum overthinking. Berikut ini beberapa gejala umum yang mengindikasikan seseorang mengalami overthinking, yaitu memiliki kekhawatiran berlebih terhadap suatu hal, sering mengkritik diri sendiri, mudah merasa menyesal, menghabiskan waktu memikirkan masa lalu, atau mengkhawatirkan masa depan, sering berandai-andai pada kejadian yang belum pernah terjadi, memikirkan hal yang sama secara berulang-ulang, berfokus pada masalah dan tidak berusaha menemukan solusi, sulit membuat keputusan pribadi bergantung pada orang lain, mengalami kesulitan tidur karena memikirkan banyak hal, sering merasa lelah. Penting bagi kita untuk mengetahui tentang tanda-tanda overthinking agar menjadi lebih sadar akan kondisi diri. Meskipun demikian, ada baiknya untuk melakukan konsultasi kepada tenaga profesional yang kompeten agar tidak terjadi kondisi yang berlarut hingga mengalami gangguan mental. Hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara spesifik menyebutkan penyebab terjadinya overthinking. Akan tetapi, secara umum, overthinking dapat dipicu oleh beberapa hal sebagai berikut. Pertama yaitu stres yang dialami. Masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari akan menumpuk dan menimbulkan stres jika tidak diselesaikan. Stres yang dialami biasanya akan memunculkan pikiran-pikiran negatif yang berlebihan. Kedua yaitu perbedaan antara ekspektasi dan realita. Ketika ekspektasi yang sudah dibangun tidak sesuai dengan realita yang ada, maka akan dapat memicu terjadinya overthinking. Tiga yaitu tipe kepribadian. Dan keempat yaitu kejadian traumatis masa lalu. Kejadian traumatis biasanya sulit untuk dilupakan dan di masa depan dapat menjadi salah satu pemicu munculnya pikiran-pikiran negatif. Dampak overthinking. Beberapa dampak yang dapat terjadi akibat overthinking antara lain yaitu aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Overthinking dapat berdampak pada menurunnya performa kerja. Pikiran yang berlebihan akan membuat seseorang sulit untuk fokus dan berkonsentrasi, sehingga aktivitas menjadi terganggu. Kesulitan menyelesaikan masalah. Seseorang yang overthinking mencoba mencari solusi dengan lebih banyak memikirkan masalah dibanding segera mencari solusi. Alih-alih ingin mencari penyelesaian, masalah yang dihadapi justru semakin bertambah. Kesulitan mengelola emosi. Berpikir secara berlebihan membuat emosi cenderung naik turun dan dapat memicu pelampiasan emosi yang tidak ada peak. Cenderungan mengalami masalah mental. Terlalu memikirkan kekurangan diri dan masalah yang dialami akan meningkatkan risiko masalah kesehatan mental, misalnya kecemasan dan depresi, mempengaruhi kesehatan fisik. Overthinking juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan fisik, misalnya mengalami gangguan tidur, tubuh mudah terserang penyakit dan kelelahan. Cara mengatasi overthinking. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi overthinking, antara lain berlatih. Seperti keterampilan lainnya, mindfulness membutuhkan latihan. Melalui mindfulness, kita berkomitmen untuk menjadi lebih sadar. Sadari ketika terlalu banyak berpikir, ketika memikirkan sesuatu berulang-ulang, atau mengkhawatirkan hal yang tidak dapat dikendalikan. Sadari bahwa pikiran kita tidak produktif. Kenali bahwa ruminasi berbeda dengan pemecahan masalah. Ruminasi melibatkan pikiran negatif yang berulang secara terus-menerus tanpa rencana, tindakan, atau solusi. Dengan memahami perbedaannya,
Seseorang yang overthinking dapat mengurangi dan mengganti pikiran negatif yang terjadi. Belajar fokus pada pemecahan masalah. Tanyakan kepada diri sendiri mengenai langkah apa yang sebaiknya diambil untuk belajar mengatasi masalah di depan. Fokuslah pada hal-hal yang dapat dilakukan dibanding mempertanyakan sesuatu yang terjadi. Overthinking ini sering terjadi kepada anak muda, apalagi umur 20-an ya. Karena ketika umur 20-an ada fase quarter life crisis juga. Ditambah itu, kita menjadi cemas akan masa depan kita bakal gimana. Gua dan lu semua pasti merasakan hal yang sama. Gue cuma mau ngingetin buat kalian yang selalu overthinking, yang selalu berpikiran berlebih ketika malam hari. Ada kata-kata yang bagus banget, yaitu pikiran yang jernih dan tindakan yang mantap adalah kombinasi yang tak terkalahkan. Jadi, hadapi overthinking dan ambillah tindakan. Segitu aja pembahasan kita kali ini. See you in the next video. Bye-bye.